Tottenham Hotspur tampil gemilang dalam laga pembuka Liga Eropa, mengalahkan Karabakh FK 3-0 meski harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang pertandingan. Spurs terpaksa bermain dengan kekurangan satu pemain setelah Radu Dragusin, yang menggantikan Christian Romero yang terkena sanksi larangan bertanding, menerima kartu merah langsung hanya 7 menit setelah pertandingan dimulai. Tottenham merespons dengan impresif. Brennan Johnson membawa tim tuan rumah unggul segera setelah Dragusin diusir keluar lapangan, sehingga mereka unggul penting. Spurs terus menekan meski jumlah pemain mereka kurang, mengendalikan tempo permainan melawan Karabakh. Dan mereka menggandakan keunggulan mereka di awal babak kedua melalui Pape Matar Sarr, yang melepaskan tendangan keras dari jarak dekat untuk membuat tuan rumah memegang kendali permainan. Karabakh memiliki peluang langsung untuk bangkit saat Yes Bissouma melakukan pelanggaran penalti, tetapi Toral Bayramov menyanyiakan peluang tersebut dengan melepaskan tendangan melambung ke tribun penonton. Dominik Solanke menambah gol ketiga Spurs, memanfaatkan bola pantul dari tendangan melengkung Heung-min Son yang berhasil ditepis oleh kiper Karabakh. Namun, gol itu harus dibayar mahal, karena Son tampak mengalami cedera saat bermain. Kapten Korea Selatan itu cedera dan menerima perawatan sebelum digantikan, dengan Timo Werner masuk menggantikannya. Mereka akan menghadapi Manchester United akhir pekan ini. Dan cedera Son bisa menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Ange. Manchester United telah mengirim pemandu bakat untuk memantau pemain muda berbakat asal Pantai Gading, Bazoumana Traoré, dalam pertandingan Allsvenskan hari ini antara Hammarby dan Häcken. Setan Merah menjalani bursa transfer musim panas yang produktif dengan 5 pemain bintang, tetapi mereka juga fokus merekrut pemain berbakat untuk akademi. Klub sejauh ini telah merekrut Seko Kone, James O'Ferry, dan Samuel Lusale. Mereka diharapkan segera mengonfirmasi kedatangan Cido Obi Martin dari Arsenal. United bermaksud menambah lebih banyak pemain berbakat ke dalam sistem, dan Fotbos Kanalen mengklaim bahwa mereka akan memantau Traoré saat beraksi untuk Hammarby malam ini. Mereka tidak sendirian dalam mengejar pemain berusia 18 tahun itu karena Arsenal. Bayer Leverkusen, Wolverhampton Wanderers, dan Brighton Hove Albion telah mendaftarkan pencari bakat di Tele2 Arena. Pemain sayap kiri ini direkrut Hammarby dari ASEC Mimosas di Pantai Gading pada bulan Maret. Awalnya ia tidak dimainkan sebagai pemain pengganti, tetapi telah menjadi pemain kunci selama beberapa bulan terakhir. Pemain muda ini telah mencetak 6 gol dan 3 assist dari hanya 17 penampilan di musim debutnya. Selain keterlibatannya dalam mencetak gol, Traoré juga tampil mengesankan dengan distribusi bola, keterampilan menggiring bola, kemampuan memenangkan duel, dan pemulihannya. Ia bisa jadi pemain yang patut diwaspadai di masa mendatang. Jika ia dapat mempertahankan performanya selama sisa musim, United bisa tergoda untuk melakukan langkah formal untuk merekrutnya. Mereka pasti akan menghadapi persaingan dari klub-klub elit Eropa. Remaja kidal ini sudah dihargai 5 juta pound oleh Transfermarkt. Hammarby bisa saja meminta biaya rekor klub yang lebih tinggi dari penilaian saat ini untuk pemain sayap berbakat tersebut. Kedepannya, manajemen United tidak hanya fokus pada masa kini, tetapi juga mengamankan masa depan klub. Sejalan dengan visi ini, klub mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada 2 talenta muda yang menjanjikan. Langkah ini akan mencerminkan komitmen United untuk membina dan mempertahankan bintang-bintang lokalnya, memastikan mereka memainkan peran penting dalam kesuksesan jangka panjang klub. Menurut laporan Sky Sports, Manchester United mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak gelandang Kobbie Mainoo dan penyerang Amad Diallo. Meskipun tidak ada urgensi langsung terkait Mainoo, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, klub perlu membuat keputusan tentang Diallo.
karena kontraknya dengan Setan Merah berakhir pada 2025. Maino saat ini memperoleh sekitar 20.000 pound per minggu, sementara Diallo memperoleh 28.000 pound per minggu. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkan karir di bawah asuhan Erik ten Hag, kedua pemain tersebut dapat memperoleh kenaikan gaji yang signifikan sebagai imbalan atas kontribusi dan potensi mereka. Meskipun statistik mereka relatif sederhana, kedua pemain tersebut telah meninggalkan kesan yang kuat pada hierarki dan manajer klub dengan cepat menjadi bagian penting dari rencana United. Namun, dengan semakin dekatnya bursa transfer musim dingin, Sir Jim Ratcliffe dan tim manajemen harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan saksama. Meskipun memperpanjang kontrak Maino dan Diallo tampaknya masuk akal, akan lebih bijaksana juga untuk memperhatikan bakat-bakat lain yang dapat memperkuat skuad. Meskipun Maino dan Diallo telah menunjukkan janji besar, bursa transfer mendatang akan memberi United banyak pilihan. Masih harus dilihat bagaimana klub akan mengambil keputusan ini di ruang rapat saat mereka menyeimbangkan pembinaan bakat muda dengan mendatangkan pemain mapan untuk meningkatkan skuad. Kepala Eksekutif Manchester United, Omar Berrada, dilaporkan telah memberitahu staf klub bahwa mereka harus memenangkan gelar Liga Primer lagi pada tahun 2028. Musim 2027-2028 akan bertepatan dengan ulang tahun klub yang ke-125, sejak didirikan sebagai Manchester United pada tahun 1902, dalam sejarah yang telah menyaksikan klub tersebut memenangkan rekor 20 gelar Liga Inggris. Namun, sejak musim terakhir Sir Alex Ferguson bertugas, pada tahun 2012-2013, Setan Merah tidak pernah dinobatkan sebagai juara Inggris, karena 6 manajer kini telah mencoba dan gagal untuk membawa Man United kembali ke puncak. Erik ten Hag adalah orang yang saat ini memimpin dan ingin mengakhiri perjalanan itu. Tetapi pelatih asal Belanda itu hanya mampu membawa kesuksesan dalam kompetisi piala domestik. The Athletic mengklaim bahwa Berrada mengadakan rapat staf minggu lalu, di mana ia menguraikan ambisi klub untuk mengakhiri penantian 11 tahun saat ini untuk gelar Liga Primer. Target Berrada memberi klub 4 musim lagi untuk mencapai tenggat waktu itu, dengan prospek mereka musim ini sudah tampak tipis, duduk di paruh bawah setelah 5 pertandingan. Ten Hag adalah manajer ke-6 yang mengambil alih kendali sejak Ferguson pensiun, dan mereka tampaknya semakin jauh dari potensi gelar daripada sebelumnya, setelah finish di urutan ke-8 musim lalu. Berrada adalah wajah baru di Old Trafford. Tiba selama musim panas setelah perombakan ruang ganti yang diprakarsai oleh pemilik baru Jim Ratcliffe. Dan Ashworth juga direkrut dengan harapan dapat memperbaiki keadaan di lapangan, tetapi United kembali mengalami kesulitan kali ini. Ten Hag hanya meraih 3 kemenangan dalam 7 pertandingan mereka musim ini, salah satunya adalah melawan klub League One, Barnsley.